الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dzurriyyati wa ala sirri sahabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'in muslimin tunil bi malaikatillah وصل لأربعة الملائكة المقربين سيدنا إسرائيل كل رجال الأنبياء والصالحين والقراء والمسلمين السوء حفاظ القرآن وسلسلتهم بكرامتهم نسأل الله بركة الشفاعة والسلامة والمرحمة بين أمهات المؤمنين والخوان والشيخ المسلمين والرجل صالحكم كتربان وكجد معقول لهم بلا ويجعل الله سلسلة وبيانا ويقوم صالحكم كتواهم خصوصا إلى والد عبد الله وصلى الله ورحمه وعافيه وعفو عنه Muslimat Allah dalam doa maklumat mukhtar bertahaman semuanya juga mutamassik bertasbih bi Maria kay bangun kama dama dasar kay bismillahir rahmanir rahim wa nahsu ila al-arif ila utbatul ghulam wa nahsu ila jazil muntaha wa bismillah mu'allif hadal kitab bi barakati wa karamati nas'alukum Allah barakatuh wasyafa'ah wal ijazah wassalam wasyulillahi lana wa lahum al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Maka baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa a'ada 'alaina min barakatihi wa amaddana bi asrarihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khamis 'ashar. Falaysat kullu bid'atin muharramatan falaysat kullu bid'atin muharramatan walau kana al-amru kadzalik la haruma jam'u Abi Bakr wa Umar wa Zaid radhiyallahu anhumul Qur'an. Tidak semua yang namanya bid'ah itu haram. Walau kana al-amru kadzalik, andaikan semua hal yang baru itu haram, semua yang bid'ah itu haram, perkara baru itu haram, maka laharuma jam'u Abi Bakr wa Umar wa Zaid radhiyallahu anhum al-Qur'an. Maka haram pula Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian Sayyidina Umar wa Zaid radhiyallahu anhum ketika mengumpulkan Al-Qur'anul Karim. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memerintahkan Quran dibukukan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memerintahkan Quran agar disatukan. Ketika Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam, kemudian terjadi perang Yamamah, kemudian terjadi perang Murtaddin, 70 para hufadzul Quran dari para sahabat pada meninggal dunia. Abu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian berpikir nih, ketika para hufadz Quran banyak yang wafat ketika perang dengan kelompok Murtadin dan dalam perang Yamamah namanya, Umar bin Khattab berpikir, andaikan nanti para hufadz Al-Quran ini banyak yang tidak ada, maka bagaimana dengan Al-Quran ke depannya? Kalau tidak dibukukan akan seperti apa? Karena dulu itu ya namanya Quran itu fis sudur, laisa fis sutur. Mereka hafalkan di dada-dada mereka para sahabat. Tidak ada yang ditulis, dikumpulkan. Maka berpikir Sayyidina Umar nih, ketika Islam kemudian semakin menyebar, para hufadz Quran semakin hari semakin tidak ada, lalu bagaimana dengan Quran ke depannya? Siapa yang bisa menjamin Al-Quran nanti akan tetap langgeng? Maka kemudian Sayyidina Umar bin Khattab mengusulkan kepada Abu Bakar agar mengumpulkan Al-Quran dikumpulkan. Seluruh para hufadz yang tersisa dikumpulkan, dicocokkan, kemudian ditulis, dibukukan. Abu Bakar pertama kali menolak itu. Kenapa? Karena tahu itu perkara baru. Nabi tidak pernah memerintahkan. Nabi tidak pernah menyuruh. Quran masih tertulis di tulang-tulang onta, di pelepah-pelepah daun, di batu-batu, di mana-mana. Berserakan.
Akhirnya Umar bin Khattab meminta kepada Abu Bakar Siddiq supaya dikumpulkan Al-Quran, para sahabat-sahabat yang ahli Al-Quran, dikumpulkan, dicocokkan, ditulis, dan dikumpulkan satu buku. Apa kata Abu Bakar? Ini adalah fitnah, gak mau. Nah itu. Tapi Sayyidina Umar terus merayu, membujuk, memberikan masukan supaya berpikir yang jernih. Allah membuka hati Abu Bakar. Akhirnya Alhamdulillah, ayo mulailah kemudian dibukukan Al-Quran, dikumpulkan Al-Quran. Para hufaz-hufaz dikumpulkan. Kemudian ditulis satu buku mushaf itu. Itu gagasan dari Sayyidina Umar bin Khattab. Betul Nabi tidak memerintahkan. Maka ketika Nabi tidak memerintah, itu adalah perkara baru. Karena Nabi sudah al-yawma akmaltum dinakum wa asmantu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madina. Karena sudah sempurna, ya kan? Tidak ada tambah-tambahan lagi. Nabi sudah wafat, sudah tidak akan ada lagi hal-hal baru yang diperbolehkan oleh agama. Ternyata Sayyidina Umar mengadakan hal baru. Quran sudah diangkat, wahyu sudah tidak ada, Nabi sudah wafat, hadis-hadis sudah selesai. Nabi tidak lagi berkata-kata. Quran sudah 30 juz sudah diangkat, sudah enggak ada. Sempurna sudah Islam itu. Tidak usah ditambah, tidak usah dikurangi. Ternyata Sayyidina Umar bin Khattab mulai menggerakkan pengumpulan Al-Quran di zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar menolak pertamanya, tapi kemudian akhirnya berpikir, oke, gak apa-apa, ini untuk kebaikan, maslahat. Akhirnya dibentuklah tim, kemudian dikumpulkan para hafadzul Quran, kutabil wahyu, di antaranya Ibnu Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Thabit. Itu adalah Abu Hasan Musa al-Sy'ari, ahli Quran itu. Kemudian dikumpulkan, dicocokkan, mulai ditulis di masa Abu Bakar Siddiq. Walaupun belum sempurna itu. Ya, sempurna itu ketika Sayyidina Utsman bin Affan terkait dengan Mushaf Utsmani. Quran sudah menyebar di mana-mana itu, dibukukan. Tapi kemudian banyak orang di luar Arab yang bukan bahasa Arab kesulitan membaca Al-Quran itu. Akhirnya banyak yang membaca semaunya. Akhirnya sudah Sayyidina Utsman mengumpulkan orang-orang hafidz Quran. Zaman Sayyidina Utsman yang khalifah, Abu Bakar sudah wafat, Umar sudah wafat. Dalam Sayyidina Utsman, seluruh negara di wilayah-wilayah di bawah kekuasaan Islam yang masih memegang mushaf di zaman Abu Bakar dan Umar itu dikumpulkan semua, dicocokkan, kemudian dibuat mushaf yang paten. Ada 4 mushaf, ada 4 Pak. Di Khalifah 1, terus di Hafsah 1, Aisyah 1, ada 4 mushaf yang kemudian Utsman bin Affan berkata, selain daripada yang 4 mushaf ini, siapapun yang punya dibakar semua. Untuk menghindari hal-hal yang salah. Nah, induknya itu 4 Pak. Jadi seluruh orang Islam yang ada di waktu itu membakar Al-Quran semuanya. Jadi hikmahnya begini. Kalau kita punya Al-Quran di rumah, sobek-sobek, nggak karuan, udah dirayapin, udah ada rayap, ada macam-macam lah, udah buluk, udah apa, nggak kepake sama sekali. Caranya apa? Jangan disimpan di situ, nanti ditembelekin cecek. Caranya apa? Dibakar. Ada 2 cara, dibakar atau dikubur yang dalam. Tapi dibakar lebih baik agar tulisan mushafnya Qurannya hilang. Sayyidina Utsman waktu itu dibakar semua, yang lain itu. Caranya gitu ya. Quran-Quran yang terlantar, yang terabaikan, jangan sampai akhirnya kemudian dijak-injak. Apalagi jadi bungkus kerupuk, bungkus bawang, sabrang, cabai, tulisan Arab, ayat Al-Quran. Aduh, itu subhanallah. Dah, kalau ada Quran yang sudah sobek-sobek, yang nggak kepakai, dibakar. Itu memuliakan Al-Quran namanya. Ya. Ya, itu untuk betul. Nah, bagaimana caranya untuk tidak ada keraguan? Niat kita kan maksudnya adalah menghormati. Ya, kalau kita masih bisa menyimpannya dengan baik tanpa disentuh oleh najis binatang, hayawan dan sebagainya, atau tidak kita injak, silakan dirawat. Ya, tapi kalau kita tidak bisa merawatnya dengan baik, bahkan terlunta-lunta, bahkan mungkin ada najis masuk itu, maka caranya adalah dibakar. Kira-kira sampai hilang tulisannya. Ya, terusnya tidak ada. Sepenting menghilangkan itu, jangan sampai diinjak, sampai di center anuan. Boleh kita baca bismillah gitu. Ya.
Ya, dalam hati kita bismillahirrahmanirrahim enggak apa-apa, monggo bismillah. Niatnya untuk memuliakan Al-Qur'anul Karimnya jangan sampai tersia-siakan gitu kan. Dah. Otomatis Quran yang berada saat itu di zaman Sayyidina Utsman tidak semuanya ada yang salah. Oke? Di saat itu tuh di mana kaum muslimin pada memiliki Al-Qur'an, tidak semua mungkin ada yang salah, ada yang benar kan? Tapi Sayyidina Umar untuk dibakar semuanya. Gitu ya. Ya dibakar, silakan terus diterbangkan angin boleh karena tulisannya sudah tidak ada, Pak. Kalau Pak Agus bilang dibakar harus dibuang di aliran Jumatan Sungai gitu. Apalagi yang diminum itu kata biar hafal Quran. Alah, ampun. Nah, jadi itu perkara baru. Maka haram Abu Bakar, Umar, Zaid bin Thabit untuk mengumpulkan itu. Kalau memang skala perkara baru itu diharamkan. Ternyata mereka tidak. Itu cara pandang ulama kita, Pak. Salaf kita. Cara pandang sahabat. Walaupun itu tidak diperintah Nabi. Tidak dilakukan Nabi. Tidak ada isyarah dari Nabi. Tapi mereka tumbuh pemikiran yang cemerlang. Dan itu sampai sekarang ini akhirnya menjadi dikumpulkan 30 juz. Sampai sekarang kita baca, kita nikmati. Insya Allah. Andai kan saat itu Umar bin Khattab tidak muncul ide seperti itu. Dan tidak ada sahabat yang dari mulut ke mulut menghafal terus saja. Karena dari nabinya kayak gitu kepada sahabat. Lalu bagaimana Pak kita bisa mengenal Al-Quran? Subhanallah. Lalu bagaimana jasa Sayyidina Umar? Luar biasa. Berpahalakah Sayyidina Umar? Berpahala. Karena itu membantu kita. Kalau dia dianggap pelaku bid'ah, kalau dia pelaku bid'ah, berarti dia melakukan kesesatan. Dan kita tahu bahwa kullu bid'atin finnar, dan kullu dhalalatin finnar. Setiap yang sesat pasti neraka. Nah, kalau begitu, Sayyidina Umar masuk neraka dong. Kalau dianggap sebagai pelaku bid'ah. Nah, makanya di sini dalam kitabnya falaisat kullu bid'atin muharramatan. Maka tidak semua bid'ah itu haram. Andaikan haram, Abu Bakar, Umar, Utsman, Zaid bin Thabit pasti tidak akan melakukan itu. Karena itu tahu Nabi tidak memerintahkannya. Nabi hanya terus dari dada ke dada dihafal oleh para sahabat. Wa katabahu fil masahif khaufan ala di'ati bi mauti sahabatil qurra radhiyallahu anhum. Karena mereka menulis Al-Qur'an itu karena khawatir ala dhiya'ihi, tersia-siakannya Al-Quran bimautis sahabatil qurra, dengan banyaknya sahabat yang ahli Quran, hafal Quran yang pada meninggal dunia. Takut nanti tidak ada yang melanjutkan, tidak ada yang tahu. Wala haruma jam'u Umar radhiyallahu anhu an-nasa ala imamin wahidin fi salatil qiyam ma'a qawlihi ni'matil bid'atu hadhi. Dan haram pula Sayyidina Umar kemudian melaksanakan tarawih 23 rakaat berserta witir yang diimami oleh satu imam, Zaid bin Thabit yang imamin. Zaman Abu Bakar, sholat itu persis seperti Nabi. Sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat tarawih ini ya, mereka dewek Pak. Di pojok sana satu, di pojok sana 2 orang bermakmum, di sana 3, di sana 4, di sana sendiri. Di satu masjid. Qiyamul lail itu dilaksanakan tidak beraturan. Dewek. Sampai Abu Bakar radhiyallahu anhu wafat. Sayyidina Umar, gini amat ya, gimana caranya gitu. Karena memang Abu Bakar nggak berani membuat satu hal baru lagi. Bahaya ini. Nabi akhirnya sholat berantakan. Ada yang makmum 2, kamu imam ya? Ya, makmumnya 2. Kamu imam ya? Makmumnya 1. Saya sendiri aja deh. Oh, jadi benar-benar satu masjid coklat dia pokoknya. Nah, Sayyidina Umar inilah kemudian awal pertama kali. Sayyidina Umar lihat, ya Allah, gini amat, gak enak pemandangannya gitu. Akhirnya berpikir mengundang si Zaid. Zaid, nanti kamu jadi imam saja ya. Satu orang gak mau karena takut. Abu Bakar gak merintah, Nabi gak merintah, Abu Bakar gak melikotkan. Gimana ini fitnah? Gak apa-apa, kata Umarnya. Ayo. Jadi semua diomongin sama Umar. Ini sholatnya jangan kayak gini nih. Belaratan dewek. Belaratan begini. Jadi satu sholatnya. Imamnya 1. Zaid bin Thabit. Al-Qur'an. 20 rakaat. 3-nya witir. Umar itu. Gagasan Umar. Semua sahabat nih. Dalilnya supaya kuat kita nih.
Dalilnya adalah ketika menjadi ijma, seluruh sahabat tidak ada satupun yang menentang Sayyidina Umar. Semua semua taslim, semua oke. Mulailah saat itu diadakan sholat berjamaah, tarawih 20 rakaat dan 3 witir. Dan itu sudah disepakati oleh para sahabat. Kita tahu bahwa patokan kita Quran, sunnah, ijma dan qiyas. Ijma itu sudah ijma. Tidak ada satupun yang menentang. Otomatis sahabat setuju semua. Cuman begini nih Pak, dengar baik-baik. Dalam usul fikih begini, dalam ilmu di pesantren, ijma itu ada 2. Ada ijma sukuti, ijma yang diem. Ya. Ada yang ijma takrir yang dikumpulkan, dimusyawarahkan, diputuskan, kebersamaan. Itu namanya takrir. Dan itu wajib ditaati. Kalau ijma sukuti, yang melakukan Sayyidina Umar, semua orang diem, ngikutin semua. Nah, ijma itu ijma, tapi bukan ijma takrir, ijmanya ijma sukuti. Ijma sukuti ini ada 2 pendapat para ulama. Wajibnya diikuti dan ada yang tidak wajib diikuti. Karena ijmanya sukuti, diem. Mereka setuju, tapi tidak dengan aklamasi. Kalau aklamasi, maka wajib semuanya ikut. Ijma itu, keluar dari ijma dosa. Cuman karena ijma'nya sukuti, sebagian ulama ijma sukuti tidak menjadi patokan. Akhirnya boleh orang tidak 23, boleh orang 11, boleh orang nanti saya contohkan Umar bin Abdul Aziz, Imam Malik itu jauh lebih daripada 23, 39 Mbak. Tarawih itu sama witir itu, 3 witirnya. 36 adalah tarawihnya. Kan karena ijma'nya sukuti. Oke ya. Jadi kita nggak usah reweh nih. Kalau ada yang 11, ada yang 23, ada yang 39, nggak apa-apa. Silakan saja. Tapi yang lebih kuat otomatis ijma sukuti. Sekalipun sukuti kita ikuti. Kenapa? Karena sahabat waktu itu menyetujui semua apa yang menjadi gagasan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan dengar baik-baik, Umar bin Khattab adalah orang yang pertama kali mengatakan kalimat bid'ah menjadi bid'ah yang baik. Bukan Imam Syafi'i, bukan Syekh bin Abdul Salam, bukan. Tapi Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ketika melihat Zaid menjadi imam, semua makmum 20 rakaat, 23 bersama witir. Apa kata Umar bin Khattab? Ni'matil bid'atu hadhih. Kenapa? Ini sahih ini hadis ini. Ni'matil bid'atu hadhih. Inilah bid'ah yang baik. Ini bid'ah yang baik. Kata-katanya jelas tuh. Ni'matil bid'atu hadhih. Hadhih kan ini nikmat apa bid'ah yang bagus gitu. Kok ada bid'ah yang bagus? Bid'ah yang baik. Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Kayak gitulah. Ni'matil bid'atu hadhih. Itu kata-kata Sayyidina Umar. Berarti menafikan, mengkonter semua ulama zaman mutaakhirin yang mengatakan bahwa bid'ah itu sesat kabeh. Enggak ada pilah-pilah kabeh sesat. Terkonterkan, terpatahkan sendiri dengan perkataan Sayyidina Umar. Masa ada bid'ah yang baik tuh? Itu apalagi Syafi'i, Syekh bin Abdul Salam, mereka mengatakan lain-lain nih. Ada yang 2, ada yang 5. Itu kan akhir. Sayyidina Umar dulu yang memprakarsai ni'matil bid'atu hadhih. Kalimat bid'ah itu menjadi bid'ah yang baik. Paham ya Pak ya? Dah. Wala harumat tasnif fi jami'il ulumin nafi'ah. Andaikan perkara baru semuanya itu bid'ah itu haram, maka haram pula mengarang kitab-kitab yang bermanfaat. Ilmu tajwid, ilmu tafsir, ilmu mustalahal hadis. Zaman Nabi, zaman enggak ada itu ilmu tajwid. Hidayatus Sibyan, Tuhfatul Atfal enggak ada itu. Khusus mengarang kitab tajwid untuk bisa membaca Al-Qur'an dengan baik. Ulama sekarang ngarang kitab fiqih. Fiqhul ibadat, fiqhul macam-macam nih. Munaka'ah mu'amal, ditulis fikih semua. Fiqhul hadis semua. Apa itu ada anjuran dari Nabi? Tidak ada sama sekali. Sahabat tidak ada. Mereka mengarang kitab-kitab itu, khusus fikih, khusus tauhid, khusus tasawuf, macam-macam. Itu semua bid'ah semuanya. Perkara baru itu enggak ada perintah Nabi, enggak ada perintah sahabat sekalipun. Tapi itu adalah hal yang bermanfaat, baik. Bid'ah yang baik tuh di antaranya yang kayak gitu. Jadi tidak semua bid'ah sesat kan Pak? Kita belajar di pondok, belajar kitab Nahwu Shorof. Nah, gitu kan.
Apa ada ilmu nahwu zaman Nabi? Orang ngarang kitab nahwu sorof untuk bermanfaat kepada orang kan, agar bisa mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Buat nahwu sorof, kitab Alfiyah Ibnu Malik, kitab Dahlan, kitab Asmuni, kitab macam-macam tuh, Amriti. Itu semua kitab-kitab awamil. Innal awamil huna famiyah, lafziyatun famaduma nabiyah, lafziyatun ma'ani siyani. Ya, itu awamil. Atau alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil 'ilmi khairi khalqihi wa littuqa hatta nahas qulubuhum li nahwihi fa min 'azimi sya'nihi lam tahwihi fa usribas ma'na dhamiri syani fa uribas lahani bil alhani. Itu adalah Amriti. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khairu maliki musalliyan 'ala nabi Mustafa wa alihi mustaqilin syarafa wa asta'inu wa fi alfiyah. Itu alfiyah. Jadi kita karang kitab itu para ulama itu justru perkara-perkara baru itu, ngarang-ngarang kitab, ngarang-ngarang gini. Apa semua dikatakan bid'ah? Sesat semua itu ulama itu. Jadi jelas bahwa tidak semua bid'ah itu diharamkan. Tidak semua perkara baru diharamkan. Kita harus pilih-pilih dulu. Mana yang haram, mana yang tidak. Makanya kenapa para ulama mengatakan kullu bid'atin dhalal kullu finnar, itu adalah amun makhsus. Gitu Pak. Kullu bid'atin dhalal, setiap bid'ah ada sesat, itu adalah amun makhsus. Kalimatnya umum, semua kullu bid'atin dhalalah, semuanya, tapi makhsusun. Ada yang dikhususkan, ada yang dituju. Kalimatnya umum, tapi ada yang dituju. Ada yang dimaksud. Kata-katanya umum, tapi ada yang dituju, yang dimaksud. Itu namanya amun makhsus. Oke? Kullu bid'atin tarkib idhofah, antara kullu dengan bid'atin itu sudah ma'rifat, berarti ada yang ma'rifat. Asalnya nakiroh, tapi kemudian setelah ditarkib idhofiyah, kullu bid'atin tarkib idhofah, maka menjadi ma'rifat, berarti ada yang dikhususkan di situ, apa-apa yang diharamkan. Nah gitu loh Pak. Jadi kalimat bahasa Arab itu ketika tersusun, ketika ada al, ketika tidak al, itu punya pengertian berbeda. Contoh, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhun fa in adha'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila innallaha kana 'aliyyan kabira. Kalimat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa', laki-laki itu berada di atas perempuan. Kayak ar-rijalu lebih mulia, lebih hebat daripada perempuan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i. Kalimatnya ar-rijal, mana laki-laki? Rijalun laki-laki, ar-rijalu laki-laki. Rijalun, kalau pakainya rijalun, pakai tanwun, tidak ada alnya, menunjukkan nakirah. Semua laki-laki mesti lebih hebat, lebih mulia, lebih kuat, lebih sempurna daripada perempuan. Kalau rijalun, entah itu suaminya tukang mabok, suaminya nggak sholat, istrinya solehah, istrinya tetap aja lebih hebat suaminya. Yang penting kan laki-laki. Kalau rijalun, tapi Allah nggak pakai rijalun Pak, pakai ar-rijalu qawwamuna, dikasih al. Ini ma'rifat namanya. Tidak semua suami itu memang lebih mulia daripada istrinya. Ar-rijal ada alnya. Jadi kalimatnya semua laki-laki, tapi ada alnya. Berarti ma'rifat, ada siapa aja yang lebih mulia daripada perempuan itu. Laki-laki yang seperti apa? Suami yang seperti apa? Itu Pak, anak ada alnya. Tidak semua laki-laki. Tidak semua di laki-laki, tidak semua laki-laki itu. Nah, lanjut. Terus walajaba alaina harbul kuffar bisiham wal aqwas ma harbihim lana birrasos wal madafi wad dababa tank baja rosos brand bedil wa tayyarat pesawat tempur MiG. Kita tahu Quran itu wa a'iddu lahum masatatu min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna bih aduwa wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum wallahu ya'lamuhum, dan seterusnya lah. Quran mengatakan wa a'iddu lahum masatatu min quwwatin wa min ribatil khayl turhibuna bih. Kamu siapkan peralatan perang, kuda-kudamu yang bagus-bagus, pedangmu diasah untuk menghadapi orang kafir semampumu, kata Quran. Nah, kalau kita literal, kalau kita verbalistik,
Kalau kita apa yang dikatakan Al-Quran saja tok gitu, nggak ada ngerti kias, wah hancur kita. Zaman sekarang orang kafir dengan lihat nih, Birrosos, mereka bikin senjata AK-47, bikin Debabat, tank baja, mikrava, bikin apa lagi, macam-macam lah sekarang pesawat tempur nih, Tayarot itu pesawat tempur, macam-macam F-16. Waduh, kitanya nggak boleh, orang Islam nggak harus, Qurannya nggak ada, harusnya bikin apa? Siham, panah, Akwas, panah, kuda-kuda bagus, landring ini. Lah, kita ngasah golok, ngasah yang landep, yang tajam. Kudanya bagus-bagus, musuhnya sudah pakai F-16, kita masih ngasah golok baik. Allahu Akbar maju, diserang, dibomnya hancur kabeh. Ya Qurannya begitu, nggak boleh kita melawan Al-Quran, nggak boleh kita melanggar Al-Quran. Nas Quran jelas, disiapkan itu ribatil khail, siapkan itu kuda-kuda yang bagus. Loh, kok kayak gitu? Ya emang zamannya sudah berubah, kita harus berubah. Itu Quran itu pesan saja. Kalau kuda yang bagus, berarti persenjataan yang bagus. Kayak gitu kan? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Coba lihat para perang ashabul fil. Pasukan gajah. Apa itu bukan pesan untuk kita kaum muslimin? Diabadikan dalam Al-Quran. Burung ababil membawa 3 senjata, 3 batu kerikil. Di mulut, 1, 3. Dari atas, menyerang pasukan gajah. Mereka sukses di sana. Kita terus berpikir, itu pesawat tempur itu sekarang jadi pesawat MiG, Sukhoi itu. Kita terus pikir ke sana. Lihat tuh burung ababil, khusus terbang. Mereka melempar dari atas, menghancurkan pasukan gajah. Kita harus punya, umat Islam harus bikin pesawat Sukhoi. Kita harus bikin M16, F16, terus bikin kayak gitu. Masih ngasah golok ke pedang, Allah Akbar ya. Dibomnya teman-temannya hancur kabeh. Dah, itu namanya kias. Kita tuh harus cerdas berpikir. Jangan literal sekali, jangan verbalistik, skriptualis. Nggak maju-maju kita nih, nggak maju. Islam itu Masya Allah, untuk sampai akhir zaman. Islam diciptakan sampai akhir zaman, akhir masa. Kita harus bisa mampu menerjemahkan bahasa-bahasa isyarat Al-Quran. Jangan hanya yang tersurat, tapi harus yang tersirat. Kayak gitu. Ya. Oke, itu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, urutan Al-Quran membaca dari Bismillahirrahmanirrahim Fatihah ya, diakhiri An-Nas. Itu dari Nabi, dicocokkan kepada sahabat sampai Nabi sebelum wafat di bulan Ramadan 2 kali kajian Nabi setor ke Jibril, oke? Mengulang terus sampai ke sahabat dari Alhamdulillah, Al-Baqarah terus sampai An-Nas. Itu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu dihafalkan oleh para sahabat kayak gitu. Nah, nanti dicocokkan sahabat nih, hafalan yang bagus-bagus nih. Siapa? Oh, Zaid bin Thabit bagus, Ali bin Abi Thalib bagus. Terus kumpulkan, jangan ada yang salah. Sampai sekarang itu, Pak, ini dari Nabi, persis dari Nabi. Dari mulai Fatihah awalnya sampai An-Nas dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi itu dari Jibril, setoran, murojaah. Jibril datang, murojaah seluruh Al-Quran. Bulan Ramadan 2 kali kajian Nabi. Jibril datang, dites kajian Nabi, murojaah dari Fatihah sampai An-Nas. Selesai. Dan itu di sahabat semua hafal. Sampai sekarang itu dari Nabi, persis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman berbeda nanti adadil ayat, cara menghitung ayat-ayatnya berbeda. Ini para ulama nih, ada di kitab Sirajul Qori, ada macam-macam lah kitabnya. Ahkamul Quran, Ulumul Quran. Saya punya kitab tuh, bagaimana ulama caranya menghitung ayat Al-Quran, ayat Al-Quran. Macam-macam. Jadi makanya ayat Quran itu ada yang 6666, ada yang 6789, ada yang macam-macam. Karena Nabi itu tidak memakai 1, 2, 3, enggak. Hanya ada ayat 30 ayat dalam Al-Quran. Barang siapa yang baca 30 ayat itu surat At-Tabarok gitu ya. Nah, itu para ulama tuk ini ayat ini gitu. Jadi macam-macam. Jadi ngajinya lama lagi lah kalau itu mah. Itu ngaji bagaimana ulama cara menghitung Quran. Kenapa bisa berbeda ayatnya gitu. Tapi ayat jelas. Maksudnya kalimatnya jelas semua seperti segitu tuh. Tapi jumlah ayatnya berbeda-beda. Bagaimana cara menghitungnya? Ya harus ngaji. Ngaji lagi gitu. Susah lagi. Terus haram juga kemudian kita membuat madrasah, pesantren gitu.
Zaman Nabi nggak ada, sahabat nggak ada. Kita bikin pesantren, madrasah, ibtidaiyah, 6 tahun. Sanawiyah 3 tahun. Dari mana aturan itu? Siapa yang bikin aturan? Kanjeng Nabi nggak bikin aturan kayak gitu. Sahabat juga enggak. Kita bikin nih ibtidaiyah 6 tahun. Sanawiyah 3, aliyah 3 tahun. Bikin. Seperti itu. Masya Allah. Nggak ada itu. Itu aturan baru semua. Cara-cara baru semua. Tidak diajarkan oleh Nabi dan juga para sahabat. Lalu apakah itu haram? Fitnah? Enggak kan. Jadi tidak semua hal yang baru itu adalah haram, tidak. Oke. Sekarang rumah sakit apa ada zaman Nabi? Enggak ada, sahabat enggak ada. Sekarang rumah sakit didirikan, rumah sakit Islam Walas Asih. Rumah sakit Al Ihsan di Bandung. Jadi Walas Asih sekarang. Ya. Ayah wae. Udah Al Ihsan udah bagus-bagus Al Ihsan, Masya Allah, Walas Asih. Yes, enggak apa-apa lah, ayah wae. Saya mah aneh. Udah jadi nama gitu, udah bagus, udah terkenal, udah mengenang masa lalu juga. Al Ihsan, udah keren banget. Dan itu sudah terkenal, mengenang orang pendirinya. Itu udah bagus banget. Jadi Walas Asih. Walaupun mananya sama lah, bikin bagus Walas Asih nggak apa-apa, nama mah. Tapi kan itu, Masya Allah, mengburamkan sejarah masa lalu. Ya hal-hal kayak gitu kok dia yang lain kan masih banyak kan tuh, yang perlu diberesi. Masa rumah sakit nama diurus kayak gitu? Kan aneh, nggak apa-apa lah. Yang aneh-aneh itu yang viral biasanya. Tuh, lanjut. Terus ada lagi nih. Banyak sebenarnya. 1 menit berarti sudah selesai saja. Nanti gampang. Nanti Ibnu Taimiyah juga akan berkomentar masalah Maulid Nabi nih. Berkomentar nanti Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Nanti seperti apa Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah komentar beliau tentang Maulid Nabi kita nanti tunggu pada pertemuan selanjutnya ya baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.